Halo guys, jumpa lagi bersama Web Devindo. Kali ini kita akan lanjutkan tutorial kita sebelumnya, yaitu mengkonvert desain Figma menjadi responsive HTML CSS. Kali ini kita akan lanjutkan pada bagian section kegiatan terbaru. Nah, pada section ini kita akan menggunakan carousel atau slider dari swiper.js ya guys. Untuk itu mari kita buka dulu swiper.js. Swiper.js. Wah, ini bukan custom arrow. Ya, di sini kita buka yang pertama ini ya. Swiper.js.com. Nah, ini dia swiper.js. Kita akan pilih untuk demo dulu. Karena untuk get started kita sudah pernah pakai juga ini ya guys. Untuk slider ini kita juga menggunakan swiper.js. Maka kita tidak perlu lagi untuk menginputkan file asli dari ini sumbernya, source code-nya ya. Langsung saja kita pilih contoh yang sesuai. Coba kita cari dulu, sepertinya ini slide preview. Di sini ada 3 item. Kalau ini cuma 1. Oke, sepertinya ini ya. Kita pilih ini yang bagian core. Karena kita tidak menggunakan framework seperti React, Vue, atau Angular, kita menggunakan HTML, CSS, JavaScript biasa, maka kita pilih di sini core. Oke, selanjutnya kita akan kopikan swiper ini. Nah, di sini ada swiper.js yang memanggil atau menginputkan ini ya, swiper bundle.main.js. Kita tidak perlu kopikan ini karena sebelumnya sudah ada. Jadi cukup kita kopikan dari sini. Kita kopikan, kita buka ke index HTML. Kita tambahkan section baru di bawah info section dengan tag HTML5 ya. Kita bikin komen dulu, kegiatan terbaru. Oke, terus kita tambahkan tag HTML5 section. Kita kasih nama kelasnya kegiatan terbaru section. Ya, terlalu panjang. Kemudian kita kopikan di sini. Tapi sebelumnya, kalau kita lihat di bagian slider yang pertama, di sini juga namanya my swiper. Kita nggak mau terjadi konflik, maka di sini kita ganti jadi swiper kegiatan aja. Swiper kegiatan. Oke, mungkin slide-nya ada 5. Kita lihat lagi contohnya di sini, dia inisialis swipernya ini kita kopikan. Kita masukkan ini ke dalam script.js. Nah, ini untuk swiper yang pertama tuh yang di hero ya. Terus yang ini untuk yang kegiatan. Di sini nama kelasnya tadi swiper kegiatan. Kita copy, masukkan ke sini. Oke, coba kita tes, refresh, cek paling bawah. Nah, ini dia sudah jalan guys. Cuma sekarang kita perlu style untuk ukurannya. Sebelumnya kita mulai dulu dari sini. Ini backgroundnya hitam ya. Kita inspect elemen lagi. Seperti biasa kita mulai dari mobile terlebih dahulu. Nah, di sini kita perlu aktifkan responsif juga nih untuk swipernya. Kita mau dia ketika mobile jadi 1. Coba kita lihat di sini responsive breakpoint.
ratio, responsive breakpoint ke core. Nah, di sini kalau kita cek pada bagian scriptnya, di sini ada breakpoint. Kita copy, lalu kita tambahkan dekat di sini yang swiper kegiatan, kita tambahkan di bawahnya. Nah, kita mau slide preview untuk 640 ke bawah itu 1. Ya, space between-nya mungkin 10, 768 nggak apa-apa, kayaknya 2 aja. Terus yang layar agak lebar 3. Cuma ini terlalu lebar kayaknya, space-nya kita kasih 20. Oke, coba kita cek dulu responsifnya. Nah, sekarang sebentar. 768 kayak terbalik. 768-nya sudah 2. 1024-nya 3. Tapi kenapa mobile-nya di sini juga 3? Oh, sepertinya min width ini. Kalau min width ini 320 aja kita bikin, simpan, refresh lagi. Nah, sekarang sudah 1 ya guys. Kita masuk ke iPad, dia 2, tapi kalau lebar itemnya jadi 3. Begitu juga dengan desktop, 3 sekarang. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke mobile. Kita atur stylenya. Untuk kegiatan terbaru section, ini kita kasih background color. Background colornya sorry. Kita kopikan lagi dari sini 2626. Oke. Kemudian border top 3 EM solid green. Kita samakan dengan yang di atas di sini ya, dekat video kita punya juga di sini border 15 pixel. Kita samakan. Nah, ini dia. Kemudian paddingnya, kalau kita cek section sebelumnya, ini paddingnya berapa ya? Ini paddingnya, widthnya 80%. Berarti di sini kita akan bikin untuk swipernya, kegiatan terbaru section, lalu di dalamnya ada class swiper, kasih widthnya 80%. Kemudian marginnya 40 pixel atas bawah, auto kiri kanan. Sepertinya nggak cocok pakai margin, tapi marginnya atas bawahnya 0 aja. Lalu untuk kegiatan section terbarunya kita kasih padding, atas bawahnya 40 pixel, kiri kanannya 0. Oke. Coba kita simpan dulu, kita kopikan dulu ke style kita. Masuk style di sini untuk 320 pixel untuk mobile ya. Kita paste di sini. Coba refresh. Oke, ini sudah. Selanjutnya coba kita isi dulu untuk ininya, kegiatan terbaru. Title-nya dulu ya. Masuk ke bagian desain. Ya, ini duplikat aja. Double klik. Section terbaru. Sebelumnya setiap ini ada title-nya enggak? Oh, enggak ada ya. Kegiatan terbaru di sini kita kasih H2. Kita kasih class title section. Lalu untuk
Di sini ada image ya. Untuk image kita ambil satu contoh aja, nanti cari di Unsplash lah. Di Unsplash ini image-nya gratis ya guys, jadi kita bisa pakai untuk website kita. Misalnya kita pilih ya, kita cari dulu di sini Moscow. Nah, misalnya ini. Mana nih? Ini berbayar nggak ya? Stop foto iStock ini ya. Oh, yang gratisnya mana? Oh, ini download free. Kita simpan di dalam folder image website kita. Figma HTML Rahman di folder img masjid. Oke. Nah, di sini ini nanti kita duplikat aja, ini dihapus saja dulu. Swiper slide. Kalau kita lihat di Figma, di sini ada image, lalu ada judul dan deskripsinya. Alright. Image kegiatan. Source, kita masuk ke folder img. Lalu masjid, ALT-nya masjid. Kelasnya kita kasih nama misalnya Wayful. Wayful ini width-nya 100%. Coba kita tambahkan dulu ya. Kelas Wayful di dalam style kita. Nah, ini kalau kita bikin CSS-nya di luar media query, berarti ini berlaku untuk semua. Width 100%, height-nya auto. Nah, ini ya. Kemudian di bawah image kegiatan, kita bikin lagi sebuah div untuk membungkus yang 3 ini. Misalnya kita kasih nama content atau description lah. Description. Nah, di dalam description ini ada lagi H3. H3 ini untuk title eventnya atau kegiatannya. Kemudian ini ada P ya, tag HTML-P untuk paragraf. Terus di bawah lagi ada button. Button ini kita bikinnya di dalam sebuah wrapper button kegiatan ya. Di sini ada tag A untuk membuat link. Linknya sekarang kita isi pagar aja dulu. Kemudian labelnya lebih detail. Terus di sini kita kasih kelas btn green. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita duplikatkan ini menjadi beberapa buah ya. Misalnya ini kita kasih komen item kegiatan. Nah, ini kita copy, duplikat, Ctrl Shift D. Oh, nggak bisa ya, karena saya pakai. Jadi terpaksa Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kita refresh. Nah, ini dia. Pertama kita style dulu untuk kegiatan terbaru. Title section. Colornya putih. Text align-nya center. Font size mungkin 25 pixel atau terlalu besar 20. Kemudian margin bottomnya 30 pixel. Di sini kita kasih positionnya relatif karena kita mau kasih ini line hijau ini sebagai pseudo elemen. Pseudo elemen ini posisinya absolut, maka dia harus berada di dalam position relatif.
Oke, kita tambahkan di sini ya, hot section after. Di sini after. Kalau sudah elemen itu harus memiliki properti konten, isinya boleh kosong. Coba kita lihat di sini, setelah diisi after, setelah ada properti konten, afternya muncul. Tapi sebelumnya ini nggak ada. Tapi karena ada konten di sini, maka muncul sebuah apa ini, HTML pseudo elemennya di sini ya, after. Kemudian kita bikin posisinya absolute, bottomnya 0, tapi supaya terlihat perbedaannya coba kita bikin dulu widthnya. Widthnya 40 pixel, height-nya mungkin 3 pixel, terus background colornya green. Nah di sini, kemudian kita kasih posisinya absolute. Sudah muncul sekarang dia di sudut kanan atas. Lalu kita inginnya di bawah, maka bottomnya kita tentukan di sini 0. Kemudian supaya dia berada di tengah, maka leftnya kita kasih 50%. Tapi ini belum benar-benar di tengah. Karena untuk supaya di tengah ini kita tambahkan transform translate X min 50%. Nah itu guys. Tapi kalau dia rasanya terlalu mepet dengan teksnya, maka kita bisa kasih value bottomnya menjadi minus, misalnya 5 pixel. Dan juga widthnya kita tambah jadi berapa ya, 60. Terus tingginya juga ditambah sekitar jadi 5 pixel. Bottomnya kita geser lagi. Nah gitu ya guys. Oke, kita klik inspector style sheet-nya, kita copy, masukkan ke dalam style 320. Karena ini khusus untuk mobile. Oke, selanjutnya kita akan style juga untuk ini. Untuk swiper slide before ini ada background color. Nah, ini kita mau hapus saja atau kita kasih di sini transparan. Tapi jangan lupa ini kita kopikan juga ke dalam style kita ya. Di sini ada di style line 224. Coba kita cek 224. Oh, ya itu untuk apa kemarin, untuk hero. Jadi ini khusus untuk kegiatan, maka di sini kita tambahkan di awalnya. Misalnya ini swiper slide. Coba kita cek ya, swiper slide before, swiper slide. Ini induknya di sini ada swiper kegiatan supaya ini tidak menimpa swiper slide yang ada di hero. Jadi kita tambahkan di awalnya swiper kegiatan. Nah, jadi style ini hanya berlaku untuk swiper slide yang ada di dalam swiper kegiatan. Background colornya transparan. Kita refresh. Nah, ini dia. Kemudian yang sekarang yang hitam ini adalah warna dari section ya guys, bukan dari swiper slide-nya. Kalau kita cek di sini colornya putih. Kita masuk lagi ke ini, tadi kita simpan di dalam description. Nah, description-nya kita kasih colornya white, putih. Kemudian padding atas bawahnya kita kasih 30 pixel, kiri kanannya 0. Lalu untuk title, sini kita klik tanda panahnya, di sini ada H3 ya. Jadi description yang di dalamnya ada H3, kita kasih font size-nya misalnya 18 pixel supaya lebih kecil dari kegiatan terbaru tadi. Atau ya 18 lah. 16 nggak apa. Kemudian margin bottom, jaraknya dengan teks yang di bawah kita kasih 15 pixel. Kalau terlalu jauh 10. Alright. Nah, di sini saya rasa cukup. Lalu untuk buttonnya lagi. Buttonnya BTN green ini kalau kita background color
green. Greennya supaya sama kita ambil di Figma warnanya ya. Oke, Ctrl C. Kemudian colornya putih. Text decoration untuk menghilangkan garis bawah yang ada di labelnya. None. Font size-nya 14 pixel. Kemudian padding atas bawahnya 10 pixel, kiri kanannya 20 pixel. Lalu border radius 5 pixel. Nah, kalau di sini kita kasih margin left-nya auto, dia nggak mau. Tapi kalau dikasih display inline block, dia juga nggak mau. Nah, itulah kita memasukkannya ke dalam sebuah parent yang namanya button kegiatan. Sini kita kasih, coba displaynya, coba lihat ya, button kegiatan sekarang ini lebih kecil dari BTN green-nya. Untuk itu BTN green kita kasih displaynya inline block. Nah, kalau kita arahkan ke button kegiatan, maka dia sekarang full, tidak ada yang berlebih. Kalau tadi kan BTN kegiatannya melebihi dari button kegiatan. Seperti ini. Nah, ini button kegiatan. Ketika kita pilih button kegiatan, BTN green-nya melebihi space-nya button kegiatan. Ya, coba kita aktifkan lagi display inline block-nya. Sekarang sudah oke. Kita mau menempatkan buttonnya di sebelah kanan. Maka kita bisa tambahkan di button kegiatan ini text align right. Nah, itu guys. Oke, kita copy dulu semua kodenya. E320. Coba kita refresh. Tapi kalau kita perhatikan di sini, kita tidak punya bullet. Bullet itu yang ini. Tapi nggak apa-apa ini, karena di sini kalau kita pakai arrow pun nggak muat dan nggak bagus kelihatannya. Jadi di sini nggak apa-apa kita pakai ini. Tapi posisinya kita pindahkan agak ke bawah. Lebih detail swiper pagination. Kalau kita pindahkan di bawah, oh nggak muncul dia ya. Oke, coba di atas. Swiper kegiatan. Swiper slide-nya coba kita tambahkan apa ya? Margin bottom 40 pixel. Nah, gini guys. Di sini ternyata jadi swiper slide khusus untuk swiper kegiatan. Di mana tadi ya? Swiper kegiatan swiper slide sini. Ini kita copy dan kita buang before-nya karena kita mau menambahkan style untuk swiper slide-nya. Kita kasih margin bottom-nya 30 pixel. Tadi 40 terlalu jauh, kayaknya 30 aja. Ah, terlalu dekat. Ya udah 40 guys. Oke, sekarang kita sudah punya ini. Cuma satu lagi. Gimana kalau bulletnya ini, yang circle-nya nih ya, yang sekarang background color-nya ini kita ganti jadi putih. Nah, gitu guys. Dan opacity-nya kalau satu terlalu ya, terlalu jelas. Ya udah kita ikut yang ini aja opacity-nya. Tapi kita tambah sedikit jadi 0,5. Kita kopikan blok dan copy ke sini. Seperti biasa kita tambahkan di awalnya swiper kegiatan supaya tidak mengganggu untuk slider yang lain. Coba kita refresh. Ya. Tapi yang aktifnya jadi bermasalah ya. Aha. Oke, coba kita cek. Sebentar, supaya ini kita matikan dulu. Kita comment out dulu ya.
Nah, ini kita pilih yang aktif sekarang, itu warnanya ada di, coba kita inspect background color, misalnya kita ganti sini red. Oh, ternyata ini kita ubah warnanya samakan dengan warna hijau. Nah, supaya dia lebih menyatu. Yang tadi kita aktifkan lagi, kemudian di bawahnya kita tambahkan ini. Seperti biasa, kita tambahkan swiper kegiatan. Simpan dan coba refresh. Nah, ini dia guys. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian iPad mini. Bukan iPad ini ya, tablet. Nah, kita mau di sini di 768, enggak apa-apa, kita pakai aja ini. Baletnya cuma margin bottom dari swiper slide-nya jangan terlalu jauh. 0 aja. Kita masuk ke 768. Ya, kita copy di sini. Lalu kalau masih terasa jauh, ini bisa kita tambah posisinya di mana bagusnya, 40 pixel di sini. Kita copy, masuk ke 768. Nah, di sini tambahkan swiper kegiatannya juga. Swiper kegiatan ya, koma. Oke, left dan width-nya nggak perlu. Refresh. Iya. Coba kita lihat yang layar lebih lebar. Nah, di sini kita mau tambahkan ininya. Kita tambahkan di sini arrow-nya. Tapi sebelumnya coba kita ekspor dulu ini ya. Oke, kita ekspor berupa SVG. SVG. Kita kasih nama arrow left. Dan di sini arrow right. SVG arrow right. Oke, nah di sini kalau kita mau mengaktifkan arrow-nya, coba kita cek di sini. Arrow pagination navigation. Nah, ini dia. Navigation, kita pilih core. Kita lihat di sini dia punya swiper button di sini. Kita tambahkan di indeks HTML-nya. Posisinya di dalam swiper ya. Di dalam swiper. Nah, dia di sini. Oke, nah ini dia. Tapi kita mau ubah arrow-nya. Tapi nanti dulu kita rapikan dulu. Kalau kita kembali ke mobile, sekarang dia masih ada di sini. Kita mau dia hanya muncul di desktop. Untuk itu di sini kita tambahkan sebuah kelas, misalnya D desktop. Ini kependekan dari display desktop ya guys, D desktop. Nah, D desktop ini ketika di 320 D desktop kita set property display-nya menjadi none. Nah, ketika di 992 atau 1024 kemarin ya, 1024 ya. 1024 kita set D desktop, displaynya jadi block.
Coba kita refresh. Nah, sekarang dia sudah hilang di mobile. Coba kita cek di iPad. Nah, iPad 768 dia juga nggak ada, tapi di 1024 dia muncul. Mari kita rapikan, kita geser dia ke atas sedikit lagi. Topnya 50%. 50% dari ini. Sebetulnya dia sudah di tengah. Cuma ini kenapa terlalu panjang ke bawah? Coba kita inspect lagi swiper slide-nya. Oh, swiper slide ada hack 500. Ini untuk yang di itu di hero. Coba kita auto kan di 768 ya. 768. Kita tambahkan di awalnya swiper kegiatan. Swiper kegiatan. Jadi supaya hanya berefek untuk swiper yang ini aja. Oke, sepertinya ini kita kembalikan lagi pagination-nya yang tadinya bottomnya 0, 10 ya. Oke, 490 coba kita hapus. Ini enggak perlu. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi margin bottom untuk slide-nya 40 pixel lah. Yang tadi yang kita ubah, atau ini dibuang aja. Dibuang karena sudah ada di 320 ya. Refresh. Nah, seperti ini. Tapi kalau mau tambah oke lah, kita hilangkan lah karena di Figma kan nggak ada itunya pagination ya. Kita tampilkan di sini di mobile. Nah, kalau di mobile di style CSS 768 kita mulai dari 1024 di mobile-nya ini displaynya non property display sama dengan non. Oke. Ya. Ini sudah di tengah, tapi kita mau ganti untuk afternya. Di sini kita copy masuk ke 1024 karena ini hanya muncul di 1024 ke atas ya. Khusus untuk swiper button next ini kontennya nggak ada, width-nya berapa ini? Width-nya kita lihat di Figma ini berapa pixel ya? 46 tingginya. Oke. Width tingginya, lebarnya maksudnya 46 pixel. Height-nya mungkin kita kasih 5 pixel dulu. 5 pixel, kemudian background color, background image-nya URL. Kita cari, kita masuk ke folder image ya. Kita keluar dulu satu. Terus image. Dalam image tadi ada namanya arrow left. Oh, karena ini next arrow right lah. Arrow right .svg no repeat. Kemudian posisinya center. Lalu background size sama dengan contain. Coba kita refresh. Mana dia? After pref next, di sini afternya ini. Oke, afternya ini. Width-nya 50 font. Oh, ini ya. Positionnya absolute sudah. Font family-nya unset,
kita nggak ada font family di sini. Positionnya absolute, ya itu dia positionnya absolute. Right-nya 0, terlalu, cuma ini width-nya kita tambah atau height-nya kita tambah. Nah ini 30 lah. Oke, 6 kali 30. Lalu right-nya kita kasih min 40 pixel. Oh, sebentar. Ini dia menjadi overflow, kita kena di overflow-nya. Oke, coba kita kopikan dulu ini ya. Kita kopikan ke 1024. Nih kita timpa. Oke, coba ini kita pindahkan posisinya yang tadinya di sini. Coba kita keluarkan. Refresh. Di atas kita pindahkan ke atas. Sebentar, coba kita naikkan lagi dia ke keluar dari swipernya. Refresh. Di sini kan hilang, tapi ini kita ganti posisinya, bukan posisi tapi ya posisinya jadi relatif. Nah itu dia. Sekarang dia sudah berada di luar dari swipernya. Oke, line 98, Ctrl P titik 298, tambahkan position relatif. Oke, dan tapi bukan, kita nggak mau seperti inilah. Ini terlalu jauh ke samping nantinya. Kita akan tambahkan sebuah div ya. Kita akan tambahkan satu buah div di dalam ini. Kita namakan dengan outer swiper kegiatan. Nah, ini masuk ke dalam, ini masuk juga ke dalam ini. Ini masuk ya. Oke. Coba kita cek. Tapi kita mau tambahkan di outer ini positionnya relatif. Width-nya auto, width-nya kalau 80% ini tadi ya. Kalau kita lihat tadi di sini swipernya width-nya 80%. Berarti outer ini width-nya juga 80%. Nah, gitu. Dan marginnya atas bawah 0, kiri kanannya auto supaya di tengah. 80%. Kita masukkan ke dalam 1024 ya. Atau ya kita perbaiki yang ada di 320 aja. Oke, masuk lagi ke 320. Di sini outer ada di mana? Kita cek di swipernya ada di line 105. Oke, kita masuk ke line 105 di sini ya. Kita tambahkan di bawahnya outer swiper, dan ini swipernya width-nya jadi 100% karena dia berada di dalam outer sekarang. Coba refresh seperti ini, lalu masuk iPad mini. Sorry, ini dia iPad mini aman yang 1024 juga sudah masuk. Nah, tapi ini arrow-nya kalau kita klik bisa nggak ya? Arrow-nya nggak bisa diklik. Coba atur posisinya dulu. Sebetulnya bukan afternya yang right-nya ya. Nah ini berarti swiper buttonnya kita ganti juga lah. Ukurannya jadi width-nya
46 pixel, height-nya 30 pixel. Oke, coba kita kopikan ini dulu. Kopikan masuk ke 1024. 1024, tambahkan swiper kegiatan. Swiper kegiatan. Oke, coba refresh. Aktifkan navigasinya di sini. Ini pagination, ini navigation. Oke, coba ini kita keluarkan lagi. Refresh. Nah, sudah jalan ya guys. Ini kita atur posisinya. Untuk button, button ini belum diubah ya. Swiper kegiatan, bukan, karena dia button next sekarang berada di luar dari swiper kegiatan. Jadi kita pakai outer ini. Outer swiper kegiatan. Ya, kita refresh. Nah, sekarang begini dia. Dan afternya, right-nya itu 0 aja. Kita ubah lagi berada di line 538. Right-nya 0. Oke. Dan ini kita atur posisinya dari button. Dari button ini, button next ya. Button swiper button next. Kita copy, coba kita cek. Right-nya min 40 pixel. Tambah lagi misalnya 60 pixel. Supaya dia berada di luar. Nah, ini juga kita samakan untuk button pref juga begitu. Ctrl C, Ctrl V. Button pref, tapi di sini bukan right tapi left. Left 60, kemudian ininya juga diganti. Ctrl C, Ctrl V, ops. Di sini button pref after. Nah, di sini width-nya sama, background-nya tentu di sini arrow left. Background sama, font family unset itu tidak masalah seharusnya. Coba kita refresh. Nah, dia sekarang berada di sini karena dia berada pertama, maka button left-nya jadi tidak aktif, disable jadi kabur ya guys. Ketika klik kanan, maka di sini aktif. Kanan lagi sampai habis, maka ini menjadi disable. Di sininya jadi aktif. Oke. Oke. Nah, sebagai informasi aja nih untuk kalian semua, bahwa ini nanti kegiatan terbaru ini kita akan ambil dari custom post WordPress. Jadi isinya nanti akan dinamis. Kita akan ambil 5 kegiatan terbaru dari post. Desktopnya, font size-nya kita tambah sedikit ya. Font size 30 pixel supaya lebih besar. Margin bottomnya 30 pixel, 45 ya. Kemudian ini kita jadikan H3 jadi 20. Font size-nya 20 pixel. Oke. Link inspector dan kita copy ke 1024. Alright, coba refresh. Next. Nah, sekarang ada isu lagi nih. Button lebih detailnya nggak bisa diklik.
Kenapa? Coba kita cek. Di sini ada before. Before ini dihapus saja. Ini ada di line 35 karena itu menutupi buttonnya. Before content position absolute, atau ini Z indexnya kita kasih lah. Kalau dihilangin nanti ketimpa pula sama before-nya yang di hero. Ini kita kirim ke paling belakang. Refresh. Nah, sekarang sudah bisa diklik. Perhatikan kursornya ketika berada di button dia berubah. Itu artinya dia sudah bisa diklik. Oke, cukup sekian dulu guys untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membuat untuk footernya. Oke guys, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.